Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, kami panjatkan kehadirat Ilahi Robbi bahwasanya pada hari ini kelompok kami dapat mempresentasikan tentang RKS dan RKT. Bagi dunia pendidikan, istilah RKT dan RKS itu adalah dua hal yang tidak asing lagi. Yang pertama, apa itu RKS? RKS Rencana Kerja Sekolah, atau dapat diartikan sebagai suatu rancangan yang dibuat oleh pihak sekolah dan komite sekolah. Selain itu, RKS juga adalah merupakan rancangan komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan optimalisasi tentang sebuah lembaga pendidikan, terutama di dalam perkembangan pendidikan itu sendiri. Semua warga sekolah ketika dibuat sebuah RKS harus terlibat aktif, di antaranya kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan, kemudian tenaga administrasi sekolah atau TAS, tenaga pendidik dan kependidikan, juga siswa, komite sekolah sebagai salah satu perwakilan dari aspirasi masyarakat. Itu adalah merupakan komponen-komponen yang harus ada di dalam ketika RKS itu dibuat. Adapun muatan-muatan dari sebuah RKS itu berisikan mengenai program-program lembaga pendidikan yang harus direalisasikan dalam perkembangan atau proses pembelajaran pada sebuah lembaga pendidikan. RKS harus dapat menjembatani antara keadaan atau kondisi sekarang dengan kebutuhan atau perkembangan pada era masa yang akan datang. Ketika sebuah RKS akan dikembangkan atau akan dipakai untuk proses keberlangsungan dan perjalanan pendidikan itu, sebelumnya harus diuji, diidentifikasi, kemudian dianalisis tentang bagaimana ketangguhan, kemudian keterujiannya. Apakah RKS ini sudah betul? Apakah RKS ini sudah valid? Kemudian RKS ini sudah sesuai dengan situasi dan kebutuhan sebuah lembaga pendidikan? Itu baru merupakan sebuah RKS yang benar. Kemudian di samping itu, muatan-muatan yang terdapat di dalam sebuah RKS itu diantaranya adalah berupa kebutuhan dari sebuah lembaga pendidikan, kemudian aspirasi masyarakat sebagai konsumen dari sebuah lembaga pendidikan, kemudian berisikan juga rancangan-rancangan yang perlu direalisasikan dalam kebutuhan sebuah lembaga pendidikan. Selain itu, ketika sebuah RKS akan dibentuk atau akan disusun, harus menampilkan bagaimana profil dari sebuah lembaga pendidikan itu atau fisik dari sebuah sekolah itu sendiri. Kemudian apa saja kebutuhan-kebutuhan yang perlu dipenuhi, yang perlu merupakan program realisasi dari proses pendidikan itu, situasi dan kondisi yang ada di dalam sebuah lembaga pendidikan. Mungkin sekian pembahasan dari tentang apa itu RKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Ayu Fatimah dari kelas MPIA 2. Ya, hari ini saya akan membahas mengenai topik, yaitu syarat-syarat yang disampaikan dalam dokumen rencana kerja sekolah atau disingkat dengan RKS. Nah, sebelumnya, dalam pengelolaan suatu proyek pastinya harus ada dokumen suatu rencana kerja dan syarat-syaratnya.
Nah, RKS ini biasanya diberikan bersamaan dengan gambar rencana yang semuanya menjelaskan mengenai proyek yang akan dilaksanakan. Nah, lalu syarat-syarat RKS adalah dokumen yang berisikan nama proyek berikut penjelasannya berupa jenis, besar, dan lokasinya, serta tata cara pelaksanaan, syarat-syarat pekerjaan, syarat mutu pekerjaan, dan keterangan-keterangan lain yang hanya dapat dijelaskan dalam bentuk tulisan. Nah, lalu syarat-syarat RKS ini berupaya atau berupa instruksi kepada penyediaan jasa dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama, RKS berisi instruksi atau pedoman yang diperlukan oleh penyedia jasa untuk menyiapkan dokumen penawarannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penggunaan jasa. Nah, jadi maksud poin 1 ini yaitu sekolah harus mempunyai pedoman yang diperlukan, yaitu untuk menyiapkan dokumen apa saja yang harus dikumpulkannya. Nah, syarat yang kedua yaitu RKS berisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, termasuk hak, kewajiban, dan resiko dimuat dalam syarat-syarat umum kontrak. Yang ketiga, RKS berisi mengenai data proyek dengan memuat ketentuan, informasi tambahan atau perubahan atas instruksi kepada penyedia jasa. Nah, adapun syarat-syarat yang disampaikan dalam pengelolaan RKS ini ada 3 syarat. Yang pertama ada syarat umum, yang kedua ada syarat teknis, dan yang ketiga ada syarat khusus. Kita bahas syarat yang pertama, yaitu syarat umum. Apa itu syarat umum? Syarat umum adalah persyaratan umum pekerjaan yang meliputi hal-hal umum seperti administrasi pelaksanaan pekerjaan, antara lain menguraikan tentang jenis pekerjaan, peraturan-peraturan atau kode kegiatan yang akan digunakan, alokasi, dan waktu pelaksanaan. Nah, adapun syarat yang kedua yaitu syarat teknis. Apa itu syarat teknis? Syarat teknis berisikan mengenai rincian syarat teknis seperti pembagian item pekerjaan yang telah dilaksanakan dimulai dari pekerjaan persiapan sampai finishing dengan menguraikan poin-poin yaitu jenis dan uraian pekerjaan yang harus dilaksanakan, dan 2 yaitu jenis dan mutu yang akan digunakan. Nah, adapun syarat yang disampaikan dalam pedoman RKS yaitu ada yang ketiga, ada syarat khusus. Nah, apa itu syarat khusus? Syarat khusus berupaya penjelasan lengkap atas persyaratan bagi pekerjaan yang memerlukan perhatian khusus terhadap pelaksanaan konstruksinya. Contohnya seperti perbaikan pondasi atau bangunan. Kalau di sekolah itu seperti perbaikan, kalau misalkan ada kelas yang sudah tidak layak lagi, nah itu berarti perbaikan bangunan atau pondasi. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Prismanto dari MPI 2A. Di sini saya akan membahas tentang tujuan rencana kerja sekolah yang disingkat RKS. Selanjutnya, landasan hukum rencana kerja sekolah. Oke, untuk poin pertama yaitu tujuan penyusunan rencana kerja sekolah. Saya mengutip dari bukunya Muhaimin dan kawan-kawan. Dalam bukunya Manajemen Pendidikan, aplikasinya dalam menyusun rencana pengembangan sekolah atau madrasah, yaitu sebagai berikut. 1. Menjamin agar perubahan atau tujuan sekolah yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan tingkat kepastian yang tinggi dan resiko yang kecil. Selanjutnya, nomor 2, mendukung koordinasi antar personil sekolah. Nomor 3,
menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar personil sekolah, antar sekolah, dan dinas pendidikan. Yang keempat, menjamin keterkaitan antara perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang kelima, mengoptimalkan partisipasi warga sekolah dan masyarakat. Nomor 6, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Pembahasan yang kedua yaitu landasan hukum RKS. Adapun landasan hukum RKS adalah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, nomor Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. Nomor 4, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nomor kelima, Permendiknas Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang nomor keenam, Permendiknas Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan. Nomor 7, Permendiknas Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2010 tentang standar biaya operasi non personalia. Yang terakhir, Permendiknas Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Nasrullah akan mencoba menyampaikan sekaligus meneruskan pembahasan yang telah disampaikan oleh saudara saya, yaitu Asep Rismanto, yang mana beliau telah menyampaikan tentang tujuan RKS dan landasan hukumnya. Di sini saya akan mencoba membahas tentang alur penyusunan RKS. Dalam penyusunan RKS tentunya kita tidak bisa melewatkan persiapan dalam penyusunan RKS. Siapa saja pihak yang melakukan atau terlibat dalam persiapan penyusunan RKS tentunya adalah kepala sekolah dan dewan guru yang disebut Dewan Pendidikan bersama komite sekolah. Nah, kedua belah pihak tersebut membentuk suatu tim, yang mana tim tersebut bertujuan atau dibentuk untuk menyusun RKS. Apa namanya tim tersebut? Yaitu Tim Pengembang Sekolah atau TPS. Nah, setelah dibentuknya Tim Pengembang Sekolah atau TPS, anggota-anggota tim tersebut pun tidak cukup dengan pengetahuan yang ada mengenai tentang sekolah.
yang mana mereka sendiri harus mempunyai atau harus melakukan pendalaman atau orientasi mengenai kebijakan-kebijakan pengembangan pendidikan dan penyusunan RKS. Apa saja yang memang harus didalami dalam menyusun RKS? Tentunya yang pertama adalah peraturan dan perundang-undangan mengenai pendidikan atau standar pelayanan minimal bidang pendidikan dan atau standar nasional pendidikan. Yang selanjutnya yaitu perlindungan anak, kebijakan pendanaan pendidikan, kebijakan peningkatan mutu dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, prioritas pendidikan tingkat kabupaten atau kota, manajemen berbasis sekolah atau MBS, pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran inovatif serta pembelajaran aktif. Nah, itu diantaranya yang harus didalami oleh tim pengembang sekolah atau TPS dalam penyusunan RKS. Nah, setelah melakukan pendalaman mengenai materi-materi tersebut, tentunya dalam melakukan pendalaman yang dilakukan oleh TPS bisa melibatkan unsur-unsur yang lain seperti KKS, kelompok kerja kepala sekolah, atau MGMP, atau KKG, dan yang lain sebagainya yang mendukung untuk membantu pendalaman dalam menyusun RKS. Dan untuk selanjutnya, setelah persiapan, langkah selanjutnya yang harus memang dilakukan adalah penyusunan RKS. Dalam penyusunan RKS, terdapat beberapa tahap yang harus dilewati, yang mana tahapan-tahapan tersebut tidak boleh langsung atau mengacak dari tahapan-tahapan yang telah disiapkan, yang telah diatur. Contohnya, di sini tahapan penyusunan RKS ada 5 tahap. Dari tahap pertama sampai kelima harus sistematis, harus berurutan. Tidak boleh dari 5 terlebih dahulu atau 4 terlebih dahulu, baru 1. Tetapi tahapan-tahapan tersebut harus dilewati secara sistematis atau berurutan. Tahapan pertama dalam penyusunan RKS yaitu menetapkan kondisi sekolah saat ini. Nah, dalam tahapan pertama ini ada 3 sub pembahasan yang memang harus dikaji. Yang pertama yaitu melakukan evaluasi diri sekolah. Yang kedua membandingkan hasil evaluasi diri sekolah dengan acuan standar sekolah. Dan yang terakhir yaitu merumuskan tantangan atau utama atau prioritas sekolah. Nah, itu tahap pertama. Tahap yang kedua yaitu menetapkan kondisi sekolah yang diharapkan. Yang mana ada 4 sub pembahasan. Pembahasan pertama atau kajian yang pertama dalam tahapan kedua ini adalah merumuskan visi sekolah, yang kedua merumuskan misi sekolah, yang ketiga merumuskan tujuan sekolah, dan yang keempat merumuskan sasaran dan indikator kinerja. Dan untuk tahap yang ketiga yaitu menyusun program dan kegiatan. Setelah tahap pertama, tahap ketiga telah dilakukan, telah memperoleh hasil, maka kita berlanjut kepada tahap yang ketiga yaitu penyusunan program dan kegiatan, yang mana ada 3 sub pembahasan dalam tahap ketiga ini. Yang pertama yaitu merumuskan program dan menetapkan penanggung jawab program. Yang kedua yaitu merumuskan kegiatan dan jadwal kegiatan. Dan untuk tahap yang keempat yaitu merumuskan rencana anggaran sekolah, yang mana dalam tahap keempat ini ada 3 sub pembahasan. Pembahasan pertama yaitu membuat rencana biaya program, yang kedua yaitu membuat rencana pendanaan program, dan yang ketiga yaitu menyesuaikan rencana biaya dengan sumber pendanaan. Dan yang terakhir yaitu tahap kelima, yang mana pada tahap kelima ini yaitu mengenai perumusan rencana kerja tahunan sekolah atau RKTS dan rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Nah, dalam tahap kelima ini ada 2 sub pembahasan. Nah, yang pertama yaitu merumuskan rencana kerja tahunan, yang diantaranya menetapkan program atau kegiatan strategis, yang kedua menetapkan kegiatan rutin atau reguler, yang ketiga menetapkan jadwal RKTS.
Dan untuk yang kedua yaitu membuat rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Nah, dari kelima tahap dalam penyusunan RKAS ini harus dilakukan secara sistematis atau berurutan. Tidak boleh diacak, tidak boleh dari tahap kelima baru tahap keempat atau selanjutnya. Nah, jadi dalam tahapan ini harus dari tahap pertama berurutan sampai tahap yang kelima, harus sistematis, harus berurutan. Dan yang terakhir, alur penyusunan RKS ini setelah tadi persiapan, yang kedua tadi tahap penyusunan RKS, yang mana dalam tahap penyusunan RKS ada 5 tahap. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, pengesahan dan sosialisasi RKS. Nah, dari kesimpulan hasil dari pembuatan RKS, setelah kita mengetahui harus bagaimana dan seperti apa RKS yang telah dijadikan sebagai acuan, maka tugas kita yaitu mengesahkan atau melakukan pengesahan dan sosialisasi dari RKS yang telah kita buat. Setelah kita mendapatkan pengesahan, setelah kita melakukan sosialisasi, maka RKS tersebut dapat diberlakukan di sekolah yang telah ada atau sekolah tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, untuk selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh saudara Ujang Aib. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari RKS, rencana kerja sekolah, dan juga pentingnya rencana kerja sekolah. Sebelum ke manfaat, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya rencana kerja sekolah. Apa sih pentingnya? Pentingnya yang pertama, kita harus minimal sekolah kita terpandang baik, gitu. Penting. Gimana agar sekolah kita terpandang baik? Pertama, kita harus meningkatkan kinerja yang sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Yang pertama, dalam segi yang utama, sarana prasarana. Di sekolah kita, apakah sarana prasarana itu memadai atau tidak? Itu sangat penting mengenai sarana prasarana. Yang kedua, mengenai prestasi. Prestasi sekolah kita dari tahun ke tahun kita perbaiki bersama-sama. Beri semangat, beri motivasi oleh kepala sekolah kepada pendidik-pendidiknya. Sekolah kita dan sekolah lain yang ada di sekitar kita, apakah mampu untuk beradu pengetahuan gitu dalam suatu perlombaan gitu. Karena itu sangat mempengaruhi terhadap nama baik sekolah kita. Selanjutnya, kita harus neraca penelitian dari tahun ke tahun. Dari tahun ajaran kita, murid kita tahun ajaran banyak atau tidak, meningkat atau malah berkurang. Itu sangat berpengaruh gitu. Maka pentingnya adanya RKS gitu. Kalau sudah berjalan lebih baik, sekolah kita prestasinya lebih baik, sarana prasarananya lebih baik, terus muridnya dari tahun ke tahun meningkat, maka sekolah kita akan terpandang lebih baik gitu. Coba tingkatkan, apalagi
saingannya untuk tahun-tahun sekarang, banyak sekolah yang memiliki plus. Maksudnya plus itu gimana? Sekolah IT atau bahkan terpadu, itu sekolah yang sangat berusaha untuk bersaing gitu dengan kita, dengan sekolah kita. Kita juga harus sama. Meskipun sekolah kita contohnya SMA atau SMK, kita itu harus memiliki kelebihan. Contohnya dari segi tahfidnya yang di Riyadul Ulum Condong itu kelebihannya dari segi bahasa Arab, bahkan yang di Nurul Wafa bahasa Inggris, juga yang di Condong itu kaligrafi. Itu sangat berpengaruh bagi peminatnya peserta didik. Maka sekolahnya itu dari tahun ke tahun meningkat gitu. Terus manfaatnya ya kalau sudah terlaksana, kalau sudah berjalan dengan baik, antara sesuai dengan visi misi, manfaatnya sekolah kita akan banyak yang diminati dari tahun ke tahun. Kalau ada perlombaan selalu menjadi juara gitu. Apalagi kalau sarana prasarana sudah terpenuhi, peserta didik akan merasa nyaman, gurunya juga nyaman gitu. Mengenai manfaat, kalau udah gurunya nyaman, maka kepercayaan dari masyarakat, khususnya masyarakat setempat, akan masuk gitu ke anaknya itu akan dimasukkan ke sekolah kita. Karena kan udah terlihat sekolah kita prestisinya bagus, sarana prasarananya baik, bahkan guru-gurunya juga ramah, sopan gitu. Itu sudah nilai tambah. Tadi juga disebutkan, apalagi kalau sekolahnya kita memiliki keunggulan tersendiri. Ya, yang tadi udah disebutkan, yang tahfidz atau kaligrafi atau sepak bola itu juga harus dikembangkan. Ekstrakurikuler itu sangat mempengaruhi maju mundurnya sekolah kita. Itu mungkin dari saya manfaat dan pentingnya RKS ya, yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya gitu, khususnya bagi kelompok kami, umumnya bagi ya semua gitu. Ditutup doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.